I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video presentasi mata kuliah analisis kebijakan kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Istiqamah SKM MKes. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hudzaifa Febrianti B dengan NIM 210304501021 dari kelas E Administrasi Kesehatan. Adapun materi yang saya bawakan yaitu tentang kebijakan publik. A. Definisi kebijakan publik. Menurut James Anderson, kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menurut Easton, kebijakan publik adalah the relationship of governmental unit to its environment, atau bisa disebut juga antara hubungan yang berlangsung di antara unit atau satuan pemerintah dengan lingkungannya. Menurut Wilson, kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah diambil atau sedang diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau apa yang tidak terjadi. Menurut Pressman Windersky, kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang biasa diramalkan. C. Ciri-ciri kebijakan publik. Kebijakan publik terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu. Kedua yaitu kebijakan pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola. Ketiga yaitu kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Dan yang terakhir, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula berbentuk negatif. D. Urgensi kebijakan publik. Urgensi kebijakan publik terbagi atas 3 yaitu alasan ilmiah, alasan profesional, alasan politik. Alasan ilmiah dari sudut ini maka kebijakan publik dipelajari dengan maksud dan memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya. Alasan profesional, studi kebijakan dimaksud untuk menghimpun pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah sosial sehari-hari. Alasan politik, mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat memenuhi kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula. E. Dimensi kebijakan publik. Dimensi kebijakan publik terdiri atas 3 dimensi yang saling berkaitan, yakni sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum, dan sebagai hipotesis. F. Jenis kebijakan publik. Kebijakan publik terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kedua, kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.
distributif. Ketiga, kebijakan material versus kebijakan simbolik. Keempat, kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat. G. Konsep kunci kebijakan publik. Konsep kunci yang termuat dalam kebijakan, yaitu ada 5. Yang pertama, tindakan pemerintah yang berwenang. Kedua, sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Ketiga, seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Keempat, sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kelima, sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor. Sekian dari saya. Apabila ada salah penyebutan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.